والرسل أجمعين سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصالحين وشؤون المرزوقين والصفوة المحققين والملائكة المقربين سنرى بين أمهاتنا أجدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا قراباتنا لمن أحسن إلينا ولمن أكرمنا علينا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أمر هذا الصلاة بالرسول هذا الكتاب إمام حجة الإسلام حامد محمد بن محمد الغزالي وصلي وفريد الشيخ والوالد سيدنا محمد هاشم بن عبد المجيد والوالد سيدنا محمد هاشم بن عبد المجيد وصلي وفريد المشيم والأروح سيد نوفل محمد سيد محمد بن عظيم سيدنا علي بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. جميع إخوان المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وغشهم من ظلمات يعني درجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرار منوارهم وهم من بركاتهم وأزواجهم في الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا من أحسن إلينا المسلمين ورحمنا روحهم واشف موضانا واشف مرضاهم طول وعمرنا وعمرهم في طاعتنا في طاعة رسول الله وارزقنا عافية الله رب آتنا دائما تمام العافية دوام العافية الشكر لنا في النصر المغفرنا كل من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر وارزقنا علما نافعا عملا صالحا تقبلا قلبا خشعا سليما حياة طيبة وحسن خاتمة في خير من الف عافية وبارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية على كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى غفر ذنبه ولوالديه وللمؤمنين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمن والرسول صلاح الجسد وتوبة النسوء. اللهم ربنا زدنا علما نافعا عملا صالحا تقبلا تراضنا عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukurillah, masih dikasih karunia yang tiada hingga dari Allah Ta'ala, panjang umur, sehat afiat, taufik hidayah, dan tambah berkah, semua dapat afiat Allah rahmat batinah. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita semua, Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, dan Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan terbaik bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Rabbi sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penerusnya juga semua umatnya. Semoga Allah jadikan kita semua kecintaan, kesayangan, kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 112 ya. Baris berapa? Baris 17. Banyak banget. Wa'lam annahu man akhafa li waliyan faqad barazani bil muharabah thumma ana sa'irun lahu yaumil qiyamah. Itu ya. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menakuti bagi aku wali-wali aku, yang musuhin wali-wali Allah, yang gak demen sama para awliya, yang gak suka, gak ada mahabbah, gak cinta sama wali-wali Allah, nganggap sepele, nganggap enteng, nganggap cuek, nggak peduli. Faqad barazani, sebenarnya dia telah menyatakan perang dengan aku, kata Allah Ta'ala. Sama aja nantangin Allah bil muharabah, dengan perangan. Summa ana sayrun lahu yaumil qiyamah, nanti bakalan Allah hadapin, Allah balas, bakalan Allah kasih tindakan nanti di yaumil. Hati-hati makanya sama awliya Allah. Kalau kita nggak percaya dengan wali, hukumnya dosa kafir, karena di Quran ada. Tapi kalau fulan bin fulan, gua percaya dia wali, belum tentu dia wali, itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak ada dalilnya dalam Quran, dalam hadis, kecuali yang udah ditetapin sama Nabi kita Muhammad SAW.
Kayak Sayyidina Uwais Al-Qarni, mau percaya dia wali, itu melawan Nabi namanya gitu ya. Kenapa? Karena udah kabarnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau masalah fulan bin fulan, menurutku bukan wali, udah dah. Itu masalah biasa namanya, bukan masalah usul, masalah cabang, masalah furu. Jadi masalah usul adalah kepercayaan kita, keimanan kita sama para aulia, bukan sama nama-namanya, bukan. Paham ya? Tuh Habib wali bukan, oke wali bukan, guru wali bukan, bukan, awali ribut, udah buat apa ributin? Nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya. Tapi yang usul bahwasanya kita percaya tentang adanya wali-wali Allah, ya, apalagi yang udah dapat dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Tuh wali-wali Allah termasuk di dalamnya para sahabat. Sahabat wali-wali Allah bukan wali-wali Allah. Di bawah Nabi namanya wali. Ya. Nah, tingkatan wali yang paling tinggi ya sahabat. Nggak mungkin lebih tinggi dari sahabat. Tiap hari ngeliat Nabi, tiap hari berkorban dengan Nabi. Dari sahabat minal kabair sampai sahabat yang kurang dikenal namanya. Di Al-Azhar udah tercatat lebih dari 10.000 nama sahabat Nabi. 10.000. Allah, banyak banget. Ya, dengan tindakan-tindakannya, dengan pemberian-pemberiannya, dengan kasih cintanya sama Nabi. Ya. Enggak laki, enggak perempuan, enggak tua, enggak muda. Ya jangan dibandingin deh, misalnya sahabat jauh deh gitu deh. Ya misalnya yang dari Mastur, sahabat namanya Nusaibah bin Ka'ab, seorang perempuan, punya anak 2 laki-laki, punya suami yang kedua Said. Ya, waktu perang Uhud dia lagi tiduran lakinya, dibangunin namanya Nusaibah. Abah bangun, Nabi Rasulullah dan serang. Udah bangun cepetan, bangun tak kayak mandi lagi, ambil tombaknya, ambil kudanya, berangkat. Ya lama kemudian datang berita, ada apa ya? Assalamualaikum, dapat pesan Rasulullah. Kenapa? Suami dia meninggal gugur. Iya. Rasulullah bilang suami kau. Sedih nangis. Engkau nangis suami meninggal? Bukan, aku nggak punya lagi. Anakku masih kecil nih. Ada deh. Ya, namanya siapa? Arwah, siapa tuh? Arwah, umur 15 tahun, ambil tombak. Siap, berani kalau berani, siap. Berangkat lagi. Nih aku kirimin lagi. Senang lagi tuh ibu. Masih kecil 15 tahun, mau dikirimin. Bantuin Rasulullah, siap Rasulullah. Kan waktu Uhud kan dikepung, manahnya turun dari gunung. Dihantam ya Khalid bin Walid, pasukan berkuda muter lewat gunung Uhud. Kocar kacir, nanya Rasulullah sebagian pada kabur. Anaknya jagain, datang lagi berita, ya anak ini bunuh banyak orang, mati juga. Nanti mati, Rasul kirim salam, dia nangis. Dia sedih, tapi aku lebih sedih lagi, si bocah baru 13 tahun. Ya, si sama namanya Sa'ad, bukannya Said, Sa'ad nih kecil, 13 tahun. Apa sih mak? Manggil aja. Enggak, lu bocah 13 tahun. Kalau lu gede sih, gua suruh temen lu. Siap mak kalau boleh. Gua mau berani berantem ya anak zaman sekarang SMP. Bener lo berani. Kasih pedang tombak entengan ke sini. Berjuang jalan-jalan. Enggak lama dapat kabar anaknya yang kedua meninggal juga. Ya udah. Rasulullah bilang aku nangis bukan kenapa, enggak ada lagi. Ya udah deh, aku berangkat. Kamu perempuan, udah aku bagian bantuin ngasih minuman. Dia lihat Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud tanya, gimana Rasulullah? Ya, sahabat lain banyak yang mabur, kepung sama Khalid bin Walid. Udah, pinjem tombak lo sini. Dia maju ke depan. Ya, dia nggak sedih. Anaknya, suaminya, begitu juga sedihnya. Yang lebih sedih ketika apabila Rasulullah dalam kegelisahan, dalam kegalauan. Rasulullah dalam keadaan tersudut oleh pasukan lawan, dia lebih sedih lagi. Begitu cintanya Rasulullah. Kalau kita gimana? Siap lo duluan. Giliran makan duit baru ngumpul. Giliran berjuang lo duluan aja deh. Ya wali-wali, sahabat-sahabat tinggi-tinggi derajatnya itu sahabat. Udah ada dalil Quran radhiyallahu anhum wa radu.
nama-namanya udah disebut lagi dalam hadis-hadis Nabi, ya udah yakinin, lebih kuat lagi tuh. Siapa yang musuhi wali-waliku, kata Allah, nanti aku bakalan perangi dia dan aku tanya nanti di yaumil qiyamah. Wa khadaba Ali karramallahu wajhah. Pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali punya gelar karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Pertama, enggak pernah ngelihat kemaluannya. Enggak pernah lihat kemaluannya. Kita lihat orang lain aja kita lihat diintipin. Nggak ada, nyari di internet. La ilaha illallah. Yang kedua, karramallahu wajhah, dia nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah nyembah selain pada Allah. Terlindung wajahnya daripada menyembah berhala. Yauman khutbatan, ya, dengan khutbah, sebuah khutbah pada suatu hari Sayyidina Ali berkhutbah dengan sebuah khutbah. Faqala fiha, dalam khutbahnya beliau berkata, i'lamu annakum mayyitun. Ketahuilah kalian ini semuanya ini adalah mayit, jenazah. Udah tertentu, udah tercatat kalian tuh bakalan mati dan pasti mati katanya. Kita ini mati. Men kita nggak percaya dan kita nggak mau mati. Nih kalau ada nih ziarah ke Haul Habib Ali ini sekarang nih, ziarah berangkat. Dalam perjalanan dikasih tahu kalau lu berangkat nih, sampai lu duduk doang, lu bakalan meninggal husnul khotimah. Misalnya begitu. Jadi berangkat gak? Hah? Lo nggak kasih tahu, lo nggak berangkat, gimana kasih tahu? Kesannya lo bakalan meninggal lo, tapi husnul khotimah. Lagi acara maulid, acara haul, lo meninggal. Jadi berangkat gak? Belok, bukan ke Solo, ke Bogor. Nggak ada, gua nggak ada. Gitu aja, mati kebaikan aja kita masih mikir. Jangan, tar dulu dah, betul gak? Yang kita takutin sebenarnya apa sih? Bukan kita takut, kita kepengen namanya dunia masih, kepengen banget namanya dunia gitu. Nah, iya mikirnya dunia masih banyak. Aneh begitu. Ya. Annakum mayyitun, kalian tuh mayit, mab'usun, pasti dibangkit min ba'dil maut, setelah kematian. Benar, bakalan dibangkit. Lagi kita minta tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaiha nahya wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah. Dalam pada dibangkit masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sekali dia sehari paling kagak. Ya, ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin, dalam keadaan amin. Ya Allah. Mana dia bacanya? Mab'usun min ba'dil maut, dibangkit setelah kematian. Mauqufuna ala amalikum, kalian bakalan nanggung amal-amal kalian. Kalau di dunia baik, in khair fa khair balasannya. Kalau di dunianya buruk, banyak dosa, banyak maksiat, kufur, azab balasannya. Jadi nabungnya di dunia nih, balasannya nanti berjuta-juta kali lipat di akhirat. Nabung kebaikan, nanti bunganya nanti berjuta-juta kali lipat di akhirat. Nabung keburukan, bakalan dibalas nanti di akhirat. Dan itu benar. Wa mawqufuna ala amalikum wa majziyuna biha. Dan engkau bakalan majzayuna biha, engkau bakalan dibalas jazanya dengan amal-amal kalian. Amal-amal kalian pasti dibalas, diganjar oleh Allah Ta'ala. Enggak dinilai doang, tapi diganjar, dibalas. Fala taghurnakumul hayatud dunya, janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Ya Allah, memang benar kita ketipu banget nih. Ya Allah, masih banyak mikir ibadah sir. Udah dapat kesempatan, boga dah. Ibadah sir nih, dapat kesempatan, boga dah. Duit kita kepake sama orang lain nggak tahu kita pakai duit kita.
Ya kita mau ingetin nggak? Ingetin nggak? Nah, nih panitia maulid misalnya nih 5 juta, pakai duit 2 juta deh, ada yang nggak tahu deh. Kan kita nombok nih, dapatnya 4 juta, mestinya kan 5 juta, kurang nih rahmat 1 juta, nombok 1 juta deh. Tiba-tiba orang nanya nih, udah kelar nih, orang nanya, maulid cukup batu, kalau nggak cukup ntar gue tombokin deh. Bawa nanya deh, tombokin berapa yang nggak cukupnya misalnya, intinya mau jawab gak? Jawab, kurang 1 juta. Kamu gak ada duit, 1 juta doang mat, 2 juta deh, 2 juta begitu. Belum jadi pahala, orang lain nggak tahu. Jangan wawan besok namanya dia. Arah yang tenangan dikit deh, asal nggak RT deh, ya. Ada rahmat ya, duit gua 1 juta, mending balik. Boleh nggak mati. Cuman kan kita namanya masih demen dunia, aneh begitu deh. Nyoba ganti duit gua deh, mendingan deh kepake tuh 3 juta deh. Kalau mau begitu deh, ya nggak? Udah jadi pahala, udah lewat duitnya kepake, udah lewat udah. Tapi kita masih mau lagi. Dalam pahalanya yang kita yakinin di akhirat jauh lebih banyak daripada di dunia. Dunia balik duit kita, ya udah lebih 1 juta, tambahin 1 juta deh, aku capek nih, misalnya gitu. Tapi kita lebih milih pahala, ya, pahala yang gede di akhirat, apa duit kita balik plus 1 juta. Nih kalau begini nih, jadi imam kesini sembahyang, Allahu Akbar. Lupa rokaat, gua tendang bener, lupa rokaat. Wali nih. Lupa rokaat ya, jadi deh. Bini akhirat, duit 1 juta lagi, balik tambah 1 juta lagi, mustahil. Ini dia bacanya. Wala taghurrannakumul hayatud dunya fa innaha bil bala mahfufah. Karena dunia yang kita ketemuin mahfufatun, dikelilingi oleh bala. Aduh, tiap hari kita ketemuin namanya penyakit. Bud, sakit gak bud? Sakit, kadang-kadang gigi sakit, pilek, udah sembuh, udah ke dokter, anak sakit, udah kelar, bini sakit, besokannya kita lagi sakit, duit hilang, ada gitu. Macem-macem bala, macem-macem gak? Dunia tempat bala, kita tahu tuh bala enak bagi gak? Anak lagi jatuh dari motor. Udah nyaman di sini, kayak anak jatuh dari motor, pulang gesit deh. La ilaha illallah. Kita tahu tempat bala, tapi kita awet di dunia, ya Allah. Tahu nih ada apa jiwa kita nih sama dunia, cinta banget. Bil fana ma'rufah, udah jelas ya, nggak kekal semuanya fana. Ate duit kita pak, keluarga kita aja fana. Kita selama ini nih, orang tua kita masih hidup, anak kita, bini kita, saudara kita, diri kita, emang kita sangka nggak bakalan ninggalin kita, nggak bakalan mati terus-terusan? Pasti bakalan mati, semuanya mati. Siapa yang duluan kita nggak tahu, betul nggak? Kita merasa gak anak kita hidup selama-lamanya nih? Apa kita mati duluan baru anak kita? Bini kita? Enggak, tapi kita gak merasa kita meninggal, gak merasa bakalan mati. Padahal kenyataannya pasti gak tahu kapan, besok, bulan depan, tahun depan, kita gak tahu. Duit begitu juga, harta begitu juga, rumah begitu juga. Fana semuanya, tapi kita gak merasa itu pak. Ya Allah, mobil qadar mausufah ya, disifati dunia itu dengan tempat pengkhianatan. Banyak pengkhianatan di atas dunia, apalagi orang-orang politik. Teman dekat aja berkhianat kadang-kadang. Teman dekat baik, susah deketin, gilaan seneng tinggalin, kabur, cuek sama kita. Ya dititipin amanah, khianat. Dunia tempatnya
nggak satu dua orang, sering kejadian begitu. Jadi pengurus misalnya, pengurus musola ikhwah. Kata Rahmat gue nih Ustaz. Bukan lo, mana contoh doang. Ya. Tempat hianat. Wa kullu ma fiha wa ila zawal. Apa-apa yang di dunia, dinisbahkan dunia, semuanya bakalan lenyap, bakalan habis, bakalan hilang. Aduh, tapi kita kepengen banget, cinta banget, sampai nggak ingat mati, nggak ingat Tuhan. Wahya baina ahliha daulun. Dunia itu bagi penghuninya daulun, ya, saling bergilir. Orang enggak itu juga udah ganti. Dulu zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, zaman kakek kita, orang tua kita. Sekarang zaman kita. Besok zaman anak kita, cucu kita. Ganti-ganti enggak? Ganti-ganti. Ini enggak hidup kekaluan. Ya selama-lamanya begini. Anda juga hidup kekal, ngadep Tuhan bakalan. Siapa duluan juga pasti semuanya ngadep Tuhan. Ya, RT juga ya. Wow, gitu teh no. Wasajjalun, dan tempat berganti-ganti. Daulun wasajjalun, bergilir-gilir berganti-ganti. Ya, barang yang kita pakai aja ganti. Sepatu yang kita pakai SMP sekarang masih kita pakai gak? Baju waktu kita kawin bajunya pas kita, kalau studi sekarang masih dipakai mas? Diganti. La tadum, nggak tetap. Emang nggak ada tetap di dunia. La tadumu ahwaluha, ya, hal keadaannya nggak tetap berubah-ubah di dunia. Wala yaslamu min syarriha, ya, dan nggak selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Ya, berapa banyak kita ketemuin. Ada yang jalan kaki tiba-tiba kesandung jatuh, ya, ada yang dicopet, ada yang ditipu, ada macam-macam kejahatan-kejahatan dunia. Mana dia tuh? Nuzulha baina ahliya minha fi rakha. Tadi wala yuslamu min syariha nuzulaha baina ahliha, ya. Tadi itu ya. Fiha rakha wa surur. Dalamnya mungkin ada kebahagiaan, ada gembiraan. Idahum minha fi bala, padahal mereka nggak lama lagi bakalan dapat Inti tiba-tiba dapat gajian nih sebulan 10 juta, kan seneng. Emang tusuran 10 juta kantong tangan kagak? Ada ujian nih, bayaran sekolah, beli beras, ya, makanan motor kendaraan kita, belum bayar listrik, belum bayar rumah. Itu balak juga ujian. Nggak kekal nih 10 juta kita dapat kekal gitu. Akhir bulan dapat 5 juta bawa ke Bogor, kekal. Dari Bogor masih ada 5 juta. Angin. Ke bawah angin katanya. Angin jam 9 jam 10 lain anginnya. Tadi mohon lawan. Mana dia hilang enggak karuan. Fi bala wa ghurur ahwali mukhtalifah. Dan orangnya tertipu dengan berbagai macam-macam penipuan. Ya. Wa narat munsharifah, dan waktunya udah berganti-ganti terus, nggak tetap tuh waktu, udah berubah-ubah. Ya, tahun 2000 sekarang, dulu tahun 90, sekarang tahun 2020 sekarang. Orangnya juga berubah-berubah. 50 tahun yang lalu Bang Cecep masih ganteng, sejakap, sekarang al-aisyu fiha mazmum, kehidupan di dalam dunia yaitu mazmum, tercela, ya. Warrakha fiha la yadum, kesenangan, sejahteraan dalam dunia la yadum, enggak kekal, enggak selama-lamanya, sebentar. Wa innama ahluha fiha aghradun mustahdifatun. Nah, penghuni dunia tuh seperti sasaran yang siap untuk ditembak, siap dipanah.
Kita nih bukan pelaku, kita objek sebenarnya kita. Ya karena kita cinta dunia, kita jadi objek. Tapi kalau kita nggak cinta dunia, cinta akhirat, kita jadi pelaku, subjek. Paham nggak? Kita ngejar dunia nih, kita jadi objek, bakalan dimainin sama dunia. Pemainnya dunia, kita jadi bolanya. Tapi giliran kita menghindar dari dunia, dunia perlu kita. Kita yang ngatur, kita pemain. Dunia jadi bola kita, mainan kita. Tarmihim bisihamiha. So, sasaran siap untuk dipanah. Kita nih kalau kita cinta dunia. Wa taqsihim bihimamiha, dan siap dipotong dengan pisaunya, siap dipanah dengan panahnya, siap dipotong dengan pisau. Wa kullu khidfatin fiha maqdur. Ya sungguhnya setiap ajal itu udah ditentuin. Batasan kematian itu udah jelas ketentuannya. Wa hifdhuhu fiha mawfur, dan bagian itu udah ada, udah dibagi-bagi. Ya, rezeki kita udah dibagi-bagi sama Allah. Tinggal usaha doang. Kalau nggak dapat, bukan rezeki kita udah. Ya, biar kita nggak nyari begini-gini. Kalau emang rezeki bakalan nyamperin, dia nggak bakalan salah alamat sama kita. Ya. Mana dia tuh? Wa'lamu ibadallah annakum wa ma antum fihi min hadhihi dunya ala sabil. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar dulu deh. Ini panjang nih. Imam Ali kalau drama panjang banget deh. Itu satu kena semua udah. Ya, satu deh yang dia bilang hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Itu aja deh, cinta dunia pangkal segala salah. Ya. Wa bughdud dunya, dan benci dunia ra'su kullil hasanah. Benci dunia pangkal segala kebaikan. Kenapa kita masih nggak mau dijamin nih? Misalnya itu haul solo nih, mati husnul khotimah di Solo. Ya, kita jadi ragu, enggak, ngomong mati dulu, karena kita ada rasa cinta dunia. Enggak mesti mikirin keluarga, udah keluarga udah tanggungan Allah udah. Waktu lahiran juga tanggungan Allah, emang kuasa kita. Bayi keluar dari rahim emaknya, emang kuasa kita. Tanggungan Allah, walaupun tanggungan Allah sih mati tuh bayi. Allah alam bisawab. Tidak yang terlalu udah capek banget penatnya dunia nih sama keluarga, udah deh. Ya Allah minta kalau jadi maut kematian itu jadi baik gitu aja udah. Ya, yang penting nanti habis kematiannya masuk alam barzahnya, insyaallah selamat, cari istiadat buat kematian. Ya, mudah-mudahan bagi kita baca manfaat. Allah ridha dan senang. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah bersihkan hati-hati kita daripada hubud dunia. Allah isi dengan cinta kepada negeri akhirat. Dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah berikan hajat permintaan kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah kasih musibah, makruhah, penyakit, kegalauan, kesusahan, kesulitan dari kita diganti dengan afiat, diganti dengan kemudahan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan buat kita, keluarga kita, bagi dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan dipanjangkan dalam hayatan thayyibah sampai ajal kita. Allah wafatkan semua badan husnul khatimah wa Islam, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah berkah majlis buat yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang layanin, yang bantuin, ya, yang sokong, semua yang cinta, berkata masyamila katsira daima fid din wa dunya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah nafi'ah jami'ah ila hadratin nabiy Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna